Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Habibah Dliaul Aulia dengan NIM B1A123150. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ekonometrika untuk memenuhi ujian akhir semester yang kedua. Nah, eh, yang artikel ini yang berjudul yaitu adalah pendekatan autoregresif distribusi lag dalam menganalisis pengaruh nilai ekspor dan nilai impor terhadap inflasi di Jawa Timur. Langsung saja saya akan fokus pada metode yang dijelaskan dalam konteks pendekatan autoregresif distribusi lag atau yang disebut ARDL. Nah, yang pertama, tahapan olah data di EVIS terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu input data, memasukkan data tim series variabel-variabel yang diteliti, nilai ekspor, nilai impor, dan inflasi ke dalam EVIS. Data ini biasanya dalam format bulanan, kuartalan, atau tahunan. Kemudian yang kedua yaitu definisi variabel, mendefinisikan variabel-variabel tersebut sebagai series dalam EVIS. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pengecekan karakteristik data. Yang plot data membuat plot grafik masing-masing variabel untuk melihat pola, tren, dan stasionaritas visual. Kemudian statistik deskriptif menghitung statistik deskriptif untuk setiap variabel, mean, median, standar deviasi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada uji stasionaritas, melakukan uji stasionaritas pada setiap variabel untuk menentukan apakah variabel tersebut stasioner pada level 0 atau pada orde diferensiasi pertama 1. Uji yang umum digunakan adalah Augmented Diffuller (ADF) atau Phillips-Perron. Ini penting untuk pendekatan ARDL karena ARDL dapat diterapkan pada variabel dengan stasionaritas campuran 0 dan 1, tetapi tidak boleh ada variabel 2. Nah, yang terakhir itu pemilihan order optimal. Menentukan order optimal untuk model ARDL ini dapat dilakukan dengan kriteria informasi seperti AKI-IK Information Criterion atau yang disebut AIC. Kemudian yang kedua yaitu ada tahapan uji. Nah, berdasarkan judul artikel tersebut, tahapan uji yang umum dilakukan dalam pendekatan ARDL adalah terdapat terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama uji batas atau board test untuk kointegrasi. Ini adalah langkah kunci dalam ARDL untuk menguji keberadaan hubungan jangka panjang kointegrasi antar variabel. Hipotesis nolnya adalah tidak ada kointegrasi. Jika nilai F statistik dari bound test lebih besar dari nilai kritis batas atas, maka hipotesis nol ditolak, menunjukkan adanya kointegrasi. Kemudian yaitu yang kedua, estimasi model ARDL terbagi menjadi 2, yaitu model jangka panjang dan model jangka pendek. Model jangka panjang, setelah kointegrasi terkonfirmasi, model jangka panjang akan diestimasi untuk menunjukkan hubungan jangka panjang antar variabel. Kemudian yang kedua, model koreksi kesalahan atau error correction model. Dalam model jangka pendek yaitu model ECM menunjukkan dinamika penyesuaian jangka pendek variabel-variabel kembali ke keseimbangan jangka panjangnya. Koefisien error correction term ECT harus negatif dan signifikan untuk menunjukkan adanya mekanisme koreksi kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu uji diagnostik. Setelah estimasi model, beberapa uji diagnostik penting dilakukan untuk memastikan validitas dan keandalan model. Kemudian yang keempat itu uji normalitas residual, menguji apakah residual model terdistribusi normal, misalnya uji Jerkoe-Bera. Kemudian yang kelima yaitu ada uji autokorelasi residual, menguji apakah ada autokorelasi pada residual, misalnya uji Birch-Godfrey. Kemudian yang keenam ada uji heteroskedastisitas residual, menguji apakah varians residual konstan, misalnya uji Birch-Pagan-Godfrey atau ARCH. Nah, yang terakhir yaitu ada uji stabilitas model, menguji stabilitas parameter model, misalnya uji CUSUM dan CUSUM-SKI. Kemudian yang ketiga yaitu ada interpretasi hasil artikel.
Bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, yang pertama yaitu apakah uji asumsi klasik terpenuhi. Tidak ada informasi eksplisit yang menyatakan bahwa semua uji asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi terpenuhi secara keseluruhan dalam artikel ini. Nah, artikel ini lebih fokus pada metodologi ARDL, Autoregressive Distribution Lag, yang memiliki fleksibilitas terhadap asumsi stasionaritas. Pada halaman 56 disebutkan bahwa menggunakan data yang lebih supaya tidak terpenuhinya uji asumsi klasik. Ini mengindikasikan bahwa mungkin ada kekhawatiran atau pertimbangan mengenai pemenuhan asumsi klasik dan penggunaan ARDL. Mungkin dipilih sebagian karena kemampuannya mengatasi beberapa isu asumsi klasik, terutama terkait autokorelasi dan stasionaritas. Metode ARDL tidak memerlukan semua variabel untuk stasioner pada tingkat level 0 atau first difference 1 yang menjadi salah satu keunggulan utama ARDL dibandingkan metode kointegrasi tradisional seperti Johansen. Nah, kemudian yang kedua, apakah uji stasioner dan lainnya terpenuhi? Uji stasioneritas dilakukan dan hasilnya disajikan pada tabel 4.4. Bisa kita lihat, terlihat hasil uji stasioneritas ADF pada tingkat first difference. Tabel tersebut menunjukkan hasil uji ADF untuk variabel inflasi Jawa Timur Y pada tingkat first difference. Meskipun tidak semua variabel ditampilkan dalam artikel tersebut, adanya tabel ini menunjukkan bahwa uji stasioneritas adalah bagian penting dari analisis. Metode ARDL memang tidak mengharuskan semua variabel stasioner pada tingkat yang sama, misalnya 0 atau 1. Namun pengujian stasioneritas tetap penting untuk menentukan orde integrasi variabel dan apakah mode ARDL sesuai. Uji kointegrasi Bond test. Artikel ini juga menjelaskan tentang kointegrasi Bond test, yang merupakan metode statistik untuk menguji keberadaan hubungan jangka panjang antara variabel-variabel penelitian dalam pendekatan ARDL. Metode ini dapat digunakan tanpa perlu mengetahui dengan pasti apakah variabel-variabel penelitian tersebut stasioner pada tingkat level 0. Ini mengindikasikan bahwa fokus utama adalah pada keberadaan hubungan kointegrasi jangka panjang yang dapat diidentifikasi melalui Bond test setelah melakukan uji stasioneritas di awal. Kemudian yang keempat yaitu ada hasil uji hipotesis dan koefisien. Nah, bisa kita lihat pada tabel hasil uji hipotesis kointegrasi. Hipotesis 0, H0, tidak ada kointegrasi jangka panjang antara inflasi, nilai ekspor, dan nilai impor. Kemudian hipotesis alternatif H1, ada kointegrasi jangka panjang antara inflasi, nilai ekspor, dan nilai impor. Kemudian statistik uji, nilai F statistik dari Bond test, contoh F statistik sama dengan nilai angka. Nilai kritis batas bawah dan batas atas pada tingkat signifikan yang dipilih, misalnya 1%, 5%, 10%. Contoh pada tingkat signifikan 5%, nilai kritis batas bawah sama dengan nilai angka dan batas atas sama dengan nilai angka. Kemudian keputusannya yaitu jika F statistik lebih besar dari batas atas, maka H0 ditolak. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil Bond test, terdapat bukti kuat adanya hubungan kointegrasi jangka panjang antara inflasi, nilai ekspor, dan nilai impor di Jawa Timur. Nah, kemudian pada tabel yang kedua bisa kita lihat pada tabel hasil koefisien jangka panjang dan jangka pendek. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian interpretasi dari tabel jangka panjang untuk ekspor, jika p-value ekspor lebih kecil dari 0,05, maka nilai ekspor berpengaruh signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang. Arah pengaruh ditentukan oleh tanda koefisien. Kemudian untuk impor, sama seperti ekspor, hasil estimasi model koreksi kesalahan ECM atau interpretasi dari tabel jangka pandang ECM, SCT-1. Kemudian koefisien SCT harus negatif dan p-value-nya SCT P harus signifikan, lebih kecil dari 0,05. Hipotesis H0 SCT sama dengan 0, tidak ada koreksi kesalahan. H1 SCT
lebih kecil dari 0 ada koreksi kesalahan. Keputusannya jika SCT negatif dan signifikan maka Hanau ditolak, menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian kembali ke keseimbangan jangka panjang. Besaran koefisien menunjukkan kecepatan penyesuaian. Kemudian ekspor dan impor menunjukkan pengaruh perubahan ekspor dan impor terhadap perubahan inflasi dalam jangka pendek. Signifikan ditentukan oleh p-value. Kemudian R-square, ADJ R-square menjelaskan seberapa baik model menjelaskan variasi variabel dependen. Dan yang terakhir F statistik menunjukkan signifikansi keseluruhan model tersebut. Sekian dari saya presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.